Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan kebajikan. Puji syukur kepada Allah SWT bahwa kita telah bergabung sini. Semoga kita semua selalu mendapatkan rezeki dan kesempatan kepada kita semuanya untuk dapat berkomunikasi secara virtual dalam pembahasan Zoom Kesehatan IKPLN Daerah Indonesia Power atau HAPI yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga, merupakan salah satu rumah sakit langganan Indonesia Power dan tentunya langganan dari pensiunan juga ya. Tapi mudah-mudahan sehat aja deh. Baik, dengan senang hati bisa bertemu dengan yang terhormat Dr. Amelia selaku dokter perusahaan PT Indonesia Power. Kemudian juga kepada ketua dan pengurus IKPLN daerah dan pusat dan unit ya. Kemudian serta tercinta seluruh anggota HAPI yang bisa bergabung pada saat ini, juga rekan-rekan IKPLN pusat kalau ada yang bergabung, dan tentunya mungkin juga walaupun belum tampak beliau, saya tetap greeting yang terhormat di Rumah Sakit Mitra Keluarga pertama Jati Asih, Dr. Yuliana, dan tentunya narasumber dari Dr. Yuliando, SPT, SPOT, serta ofisial dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. Kami atas nama pengurus HAPI Pusat menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya dalam acara ini. Izinkan saya sampaikan pantun yang diminta. Cakep, Bulan di langit bersama bintang, cakep, kopi diseduh dengan air. Kami ucapkan cakep, tentang terima kasih berkenan hadir. Yang kedua, pohon randu bunganya lebat. Jatuh, cakep. jatuh menimpa pohon tomat. Kalau Sayang. ini terasa nikmat. Dan pantun yang ketiga, ingat berkan doanya ya. Petiklah mangga dengan galah, makan salad tercampur acar. Izinkan saya ucapkan bismillah. Semoga acara berlangsung lancar. Amin ya robbal. Amin. Amin ya. Rabbal alamin. Dan mohon izin, kami akan ambil dokumentasi foto bersama. Kalau misalnya belum, nanti aja kalau dokternya sudah lengkap aja ya. Saya mohon izin pulang lagi. Ya, adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Ya, susunan acara Zoom Kesehatan 5 November 2024 yang tadi harusnya dimulai dari jam 9 sampai dengan insya Allah jam 11. Dan diawali dengan kata pengantar pembawa acara, sudah saya sampaikan, sambutan Ketua HAPI Pusat, dan sekilas company profile dari Rumah Sakit Mika dan sambutan Direktur Mika Jati Asih, dan dilanjutkan dengan headlock dengan moderator Dr. Amelia, dan sebagai penyampai paparan adalah Dr. Julianto, spesialis ortopedi. Dan selanjutnya dengan sesi tanya jawab diakhiri dengan summary dan acara dinyatakan selesai. Baik, susunan acara sudah saya bacakan dan selanjutnya yaitu hadirin yang kami hormati, baiklah kita masuki acara yang pertama tentunya, yaitu sambutan Ketua IKPLN atau HAPI yang Alhamdulillah saat ini Pak Arifin bisa bergabung. Kami persilakan Pak Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para senior yang berkenan hadir pada acara ini. Yang terhormat Direktur Mitra Keluarga Jati Asih. Yang terhormat Dr. Yuliando, SPOT. Yang terhormat Dr. Amalia. Yang terhormat pengurus HAPI Pusat, HAPI Unit, serta seluruh guru besar HAPI IKPN Daerah Indonesia Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amin ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan kurnianya kita dapat berjumpa pada acara Zoom kesehatan ini dalam keadaan sehat walafiat dengan topik pengaruh usia dan gaya hidup terhadap resiko osteoartritis lutut. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua hadirin yang berkenan hadir. Dan terima kasih yang besar-besaran juga kepada RS Mitra Keluarga atas kesediaannya memberikan paparan materi yang sangat penting bagi kami semua, terutama di masa usia lansia ini, lanjut usia ini ya. Ini topik ini sangat penting ya, karena kasus lutut pada usia lansia ini banyak terjadi. Bahkan saya mengalami sendiri, Bapak Ibu semua, ya kan. Pada awal pandemi sekitar tahun 2020, ya, waktu itu kan WFH, ya. WFH ya karena saya pakai HP untuk rapat Zoom di kantor gitu. Nah, saya dan sinyal saya di rumah jelek, waktu itu belum pakai WiFi, naik turun lantai 2. Ya. Nah, dalam satu hari bisa beberapa kali naik turun. Akhirnya lutut saya cedera, saya sakit sekali itu, cederanya itu. Dan saya berobat ke dokter ortopedi, ya kemudian diterapi sebanyak 6 kali, alhamdulillah kembali sehat, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah kambuh lagi. Dan ternyata memang ada ini ya, ada pepatah ya. Badan kita ini jangan dalam beberapa hal jangan dipaksakan, tapi juga jangan dimanjakan. Nah ini pepatah jangan dipaksakan dan jangan dimanjakan ini agak susah ini. Ya, di mana nih anunya kadarnya ini ya, karena sulit itu ukurannya. Namun saya kira kita semua harus mawas diri ya dan kondisi masing-masing. Dan saya sendiri berpendapat ya, untuk usia lanjut seperti sekarang ini, seperti saya sendiri, yang paling baik olahraganya ini mungkin hanya jalan kaki ya, dan berenang. Dan itu pun yang saya lakukan sekarang ini. Saya jalan kaki dan berenang, rutin. Sekarang saya berenang seminggu 2 kali. Karena kalau Pak Rusi tadi kan seminggu sekali ya. Terus seminggu 2 kali berenang dan jalan kaki. Alhamdulillah diusahakan hampir tiap hari lah jalan kaki itu. Ya meskipun tidak, ya paling lama 4 atau setengah jam. Dan sebenarnya bagi yang tidak bisa berenang juga nggak masalah, karena jalan kaki di air saja katanya cukup bagus ya. Mungkin nanti Pak Dr. Yuliando menyampaikan ya Bu Amelia ya. Jalan kaki di air juga cukup bagus, tidak harus bisa berenang. Gitu. Dengan jalan kaki saja itu sudah boleh, sudah bagus. Saya kira demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, panitia ya, Pak Edi, pengurus pusat yang sudah menyelenggarakan acara ini, RS Mitra Keluarga Bekasi, Jati Asih ya, kemudian Dr. Amalia, Dr. Juliando, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ya. Terima kasih, dan saya tidak bisa melihat satu persatu karena saya harus menyampaikan suatu materi. Baiklah, hadirin sekalian, sebagai mitra kerjasama dengan PT Indonesia Power, kami persilakan Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk itu menyampaikan sekilas company profile, dan juga mungkin ada sambutan oleh Dr. Julianda ya, Ibu Dokter, udah lupa namanya saya. Ya, Ibu Dokter Juliana, hampir mirip ya. Kalau dokter narasumbernya Julian, Dokter Juliana. Baiklah, kami persilakan tadi dari official atau Mbak Putri yang mau menyampaikan presentasi company profile-nya. Silakan. Ya, terima kasih. Izin perkenalkan, saya dengan Titi dari Marketing Mitra Keluarga Regional Bekasi. Di sini saya dan selamat pagi kepada Ketua HAPI dengan Bapak Arifin, dengan Bapak Edi, Dr. Amelia, Dr. Julianto, dan para alumni, Bapak Ibu HAPI, pengurus, serta anggota. Izin kami memaparkan untuk company profile Mitra Keluarga Jati Asih. Mitra Keluarga Jati Asih merupakan cabang ke-16 Mitra Keluarga, berlokasi di Jalan Raya Jati Mekar, Bekasi. Nah, visi dan misi kami memberikan, kami berkeinginan untuk kuat menjadi penyedia pelayanan kesehatan terdepan yang berfokus pada pelanggan. Visi kami berkomitmen untuk mengoptimalkan kualitas hidup orang banyak dengan pelayanan yang penuh kasih sayang, terpercaya, dan berfokus pada pelanggan.
Pelayanan unggulan dan spesialistiknya, kami memiliki dokter umum, dokter gigi, spesialis anak, kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit dalam, dokter syaraf, bedah umum, spesialis mata, kulit dan kelamin, rehabilitasi medik, gigi anak dan dewasa, spesialis radiologi, spesialis jantung, spesialis paru, spesialis THT, spesialis ortopedi, spesialis kejiwaan, dan spesialis urologi. Slide. Ya, layanan unggulan kami, Mitra Keluarga Pratama Jati Asih, memiliki audiometri, bedah laparoskopi, SWL, hemodialisa, laktasi, pako katarak, rehabilitasi center, SCI IREX, USG 4D, pelayanan gigi spesialistik, layanan treadmill, dan echo untuk jantung, metode stapler, dan laser wasir. Slide. Kami memiliki mitra keluarga memiliki layanan unggulan laparoskopi, bedah laser khusus untuk hemoroid. Slide. Nah, berikut jadwal dokter bedah umum kami. Itu ada Dokter Edianto, Dokter Fanti Rahmania, Dokter Faisal, dan Dokter Oktaviati. Nanti untuk jadwalnya terlampir. Dan kami juga memiliki dokter bedah vaskuler yang bisa di slide. Dan bedah urologi, kami keunggulan utama SWL kami itu untuk teknologi non-invasif melalui operasi ataupun tidak operasi untuk mengurangi risiko infeksi, mempercepat proses penyembuhan, tingkat keberhasilan SWL mencapai 85% untuk batu berukuran kecil kurang lebih 2 cm. Slide. Nah, berikut alat SWL untuk litotripsi dengan gelombang kejut. Slide. Dan kami juga bisa melakukan tindakan URS litotripsi, yaitu prosedur tindakan pemeriksaan saluran kandungan kemih yang menggunakan suatu alat yang dimasukkan melalui saluran kemih ke dalam ureter, maksudnya ke dalam saluran kemih ya, kemudian batu dipecahkan dengan gelombang dan pecahan batu akan keluar bersama dengan air seni. Slide. Nah, di sini pun PCNL juga itu metode minimal invasif untuk batu ginjal berukuran lebih dari 2 cm. Slide. Dan di sini metode RIRS itu metode minimal invasif untuk batu di ginjal berukuran lebih 2 cm. Dokter spesialis urologi mendeteksi lokasi batu melalui uretroskop, kamera kecil yang diteropong, lalu memecah batu itu dengan laser. Pecahan batu akan keluar lewat mekanisme berkemih atau dengan alat berupa forceps atau penjepit yang seperti di gambar layar ya. Slide. Dan kami juga memiliki metode TURS, itu pasien pria yang mengalami kanker prostat. Ini diberikan pada pasien-pasien menggunakan metode TURS. Kesulitan menahan buang air kecil, sering ingin buang air kecil, terutama di malam hari, aliran urin yang lemah, terdapat darah dalam urin atau air mani, buang air kecil atau ejakulasi terasa menyakitkan, nyeri di pinggung, pinggul atau panggul. Ini dengan gejala-gejala tersebut gitu untuk dilakukan metode TURS. Tuh. Bedah ortopedi juga dengan untuk pelayanan nyeri, mengalami nyeri tulang dan sendi. Kami pun punya dokternya. Lanjut slide. Untuk operasi artroskopi itu pada sendi ya dan lutut. Lanjut, keunggulan artroskopi tersendiri, prosedur ini menangani semua jenis masalah sendi dan ligamen. Sayatan yang sangat kecil, pemulihan yang lebih cepat, lebih sedikit rasa sakit dan bekas luka dibandingkan operasi lainnya. Dengan keunggulan minimal invasif dan pemulihan yang cepat, artroskopi menjadi pilihan populer bagi banyak pasien dan dokter.
Dan mitra keluarga Jati Asih pun memiliki metode total hip replacement atau THR. Ini operasi penggantian sendi punggul yang mengalami kerusakan dengan sendi buatan ya. Operasi ini dapat membantu pasien menjalani aktivitas sehari-hari tanpa kesulitan seperti berjalan naik turun tangga secara normal. Itu bisa dilakukan langsung, lakukan serta melakukan olahraga ringan. Meski begitu, pasien akan tetap dibatasi dari aktivitas berat yang dapat membebani sendi. Penyembuhan dengan total hip THR ini sekitar 6 minggu. Slide, nah ini untuk Dr. Julianto sendiri yang hari ini akan memakarkan presentasi. Juliando, mohon maaf. Ya, dan Dr. Richard Alfandi, khusus dokter spesialis ortopedi yang bisa melakukan tadi THR. Slide, untuk dokter THT-nya kami bisa melakukan metode operasi amandel dengan radiofrekuensi. Slide, kami juga memiliki alat audiometri. Slide. Ini untuk objin kami memiliki alat USG 4D. Slide. Nah, ini dengan jadwal dokter kebidanan dan penyakit kandungan. Ada Dr. Febri Rahadian, Dr. Lingga Yudhistira, Dr. Yene Agustin, Dr. Ira Pramini Arti. Slide. Dan ini fisioterapi kami, rehabilitasi optimnya khusus untuk fisioterapi cervical syndrome ya, kelainan cervical. Slide. Nah, ini kami juga bisa melakukan operasi PAKO untuk mata. Slide. Dokter gigi kami ada 3. Dokter Femi, Dokter Gigi Yuli, Dokter Gigi Suci Amelia. Slide. Ini berikut jadwal layanan Poliklinik Mitra Keluarga Jati Asih. Jam operasional Poliklinik Spesialis Senin sampai dengan Sabtu dari mulai pukul 8 sampai 21. Dan untuk operasional poli umum Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai 20. Slide. Dan kami juga tersedia layanan hemodialisa cuci darah. Slide, ini dokter-dokter paru Mitra Jati Asih, serta ada Dokter Desi, Dokter Wahyu, dan ada Dokter Jantung Pembuluh Darah dengan Dokter Aprivita, serta Dokter Joyris Santi. Nah, ini Sandai Klinik Mitra Keluarga Jati Asih itu setiap hari Minggu spesialis dokter umum, spesialis dokter anak, penyakit dalam, dan poli umum. Slide. Nah, ini Poliklinik Amariris Mitra Jati Asih. Slide. Dilanjutkan kamar perawatan. Ya, kamar perawatan kami dari mulai super VIP, fasilitasnya 1 bed elektrik, ada nakas, kursi tunggu, AC, TV, sofa bed, meja sudut, meja makan, kulkas, microwave, air panas, welcome fruit, air mineral, dan kamar mandi di dalam. Slide. Dan ini kamar VIP kami, hampir sama dengan yang super VIP, namun tidak ada sofa. Ya. Lanjut. Ini kamar utama kami, kelas utama A, kamar mandi juga di dalam. Lanjut. Ini kamar kelas utama B, kamar mandi juga di dalam. Lanjut. Kamar kelas 1, itu ada 2 bed elektrik, nakas, kursi tunggu, AC, TV, dan dapat air mineral. Lanjut. Dan kamar kelas 2 kami, itu 3 bed, nakas, kursi, AC, TV 32i, air mineral. Lanjut. Kamar kelas 3 itu 4 bed, nakas, kursi tunggu, AC,
dan air mineral. Kamar mandi semuanya di dalam. Lanjut. Nah, ini promo tarif pasien rawat inap. Ada paket medical check up juga. Ini paket promo rehabilitasi laser yang sedang dipergunakan. Promo paket kemerdekaan, slide. Ya, di sini kami juga memiliki layanan Mikamed, pengantaran obat khusus wilayah Bekasi dengan radius maksimal 30 km. Dan ya, slide. Ini untuk informasi layanan mitra keluarga Jati Asih, Pratama Jati Asih, silakan bisa dibarcode. Dan ini kerjasama yang termasuk Indonesian PLN Indonesian Power yang sudah bekerja sama dengan mitra keluarga Jati Asih. Lanjut, slide. Ya, terima kasih demikian dan kami informasikan juga kepada HAPI bahwa kami memiliki fasilitas penjemputan ambulans apabila Bapak dan Ibu mengalami kesulitan untuk ke rumah sakit untuk melakukan rawat inap. Dan kami pun apabila mau mendaftarkan untuk konsul ke dokter spesialis maupun rawat inap di Mitra Keluarga Jati Asih akan dilakukan pendampingan khusus bagi para alumni HAPI Indonesian Power. Demikian informasinya. Selamat pagi. Ya, pagi. Mbak Titi, perlu tambahan dong. Kita kan anggotanya ini ada di Jawa dan Bali ya, lebih kurang kayak gitu. Apakah ada di Mika yang di kota-kota provinsi ataupun daerah tertentu? Mungkin sekilas aja, sebutkan beberapa saja, nggak usah semuanya. Ya, kalau yang Bekasi kan satu diantaranya ada yang dari tempat Mbak Titi ya. Silakan, ada yang di Kemayoran, ada yang dekat rumah saya juga sebenarnya di Bintaro. Silakan Mbak Titi kalau ada informasi. Kalau nggak ada ya nanti kita kirim foto atau daftarnya dari slide tertentu ya. Baik, terima kasih Mbak Titi atas paparannya. Dan tentunya kita sekarang masuki ke acara selanjutnya, yaitu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu Health Talk atau Zoom Kesehatan dengan topik pengaruh usia dan gaya hidup terhadap risiko osteoporosis lutut. Nah, apakah usia merupakan faktor risiko osteoporosis? Faktor-faktor yang ada dapat meningkatkan risiko osteoporosis meliputi usia lanjut ya, seperti kita semua diantaranya, di mana risiko osteoporosis meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Untuk mengetahui lebih lanjut, nanti kita ikuti saja paparannya. Dan tentunya pada siang hari ini, sebagai moderator adalah Dr. Amelia, dan paparan akan disampaikan oleh Dr. Juliando, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. Apakah dokter sudah ada, Dr. Juliandonya? Kalau belum ada, boleh sambil menunggu Dr. Amalia bisa bantu bicara dulu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa ketemu Bapak Ibu semuanya. Ya, mohon maaf ini ada cahaya matahari nih, tapi jadi gelap terang ya. Jadi dikritik. Tadi karena semua memulai dengan pantun, jadi saya ini coba cek-cek dulu apa ya gitu ya, Pak. Jadi saya nggak pandai benar berpantun. Lalu mungkin akan saya mulai dengan pantun. Pohon randu bunganya lebat. Ya. Jatuh menimpa pohon toma. Cakep. Kalau badan kita sehat, Cakep. hidup akan terasa nikmat. Masya Allah. Senang banget saya melihatnya ya. Salam hormat. Assalamualaikum kepada Bapak Arifin, Pak Edi terima kasih, Pak Sugeng, semua dari HAPI yang hadir pada pagi hari ini. Bu Sri Setianingsih juga sering ketemu nih ya di Bu ya. Iya.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi karena sebenarnya edukasi kesehatan itu penting ya Pak ya. Jadi nggak lepas harusnya dengan semua apa namanya media sosial sekarang kan banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita dengar tentang kesehatan gitu ya. Kenapa kita mengangkat tema tentang lutut pada pagi hari ini? Mungkin tadi ada beberapa hal yang harus saya koreksi ya, Pak Edi. Iya, Bahwa pada pagi hari ini yang akan kita diskusikan adalah osteoartritis atau radang sendi, ya. Dok. Kalau osteoporosis itu keropos tulang, ya, pengeroposan tulang gitu. Jadi ini namanya osteoartritis, ya. Kemudian tadi pertanyaan Pak Edi terkait Rumah Sakit Mitra Keluarga, mungkin saya bisa bantu jawab ya Pak. Jadi Ya, untuk Dok. Mitra Keluarga saat ini fokusnya memang banyaknya di daerah Jakarta. Kalau di luar dari Jakarta itu ada di Mitra Waru. Ya, Mitra Waru posisinya itu mungkin antara Surabaya dan Grati. Jadi dekat juga ya. Kebetulan Mitra Keluarga sudah ber-PKS dengan Indonesia Power secara khusus, juga dengan PLN secara general. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan bantuan dengan Mitra Keluarga bisa dibantu ya. Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan rujukan ataupun emergensi, kalau untuk Mitra Keluarga biasanya Bapak Ibu bisa masuk langsung ke IGD, atau jika memang ada hal-hal yang memang sudah dischedulkan oleh dokter yang biasa Bapak Ibu berkonsultasi, bisa mungkin WA ke saya atau bisa ke Dokter Budiman, sehingga nanti untuk pembuatan surat jaminannya akan lebih mudah gitu ya. Biasanya kita sudah review dulu seperti apa kondisinya gitu ya. Nah, kenapa kita mengangkat osteoartritis? Mungkin Dokter Juliando saya sapa dulu. Terima kasih dokter sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Di tengah pasien ya dok. Suaranya kelihatan ya? Jelas. Kedengeran ya? Oke dok, jelas. Ya. Oke. Nah, osteoartritis lutut itu merupakan peradangan pada sendi lutut yang paling umum atau sering terjadi ya. Di mana bantalan alaminya antara sendi dan tulang rawan itu mulai hilang. Nah, nanti Dokter Julianto akan jelaskan. Tapi kenapa kita mengangkat hal ini? Karena memang pada lansia itu jatuh itu sering ya dok ya. Mungkin nanti betul, dokter juga bisa terangkan ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu penting sekali untuk tadi saya dengar tadi sebelumnya harusnya masuk ke olahraga ya gitu ya Pak Edi ya, atau Pak Arifin ya tadi ya. Ya, pagi ya. Saya cukup bangga sekali nih dengan pensiunan PLN Indonesia Power ya dokter. Jadi ada beberapa acara-acara seperti ini di mana kalau misalnya ada acaranya yang terkait dengan olahraga, Bapak Ibu harus ikut. Karena kenapa? Kelemahan otot dan gangguan keseimbangan itu merupakan pertama kalinya ya yang menyebabkan jatuh. Selain kita mesti lihat nih, kalau misalnya di rumah Bapak Ibu harus dilihat apakah rumah saya ada yang areanya licin, membuat saya kemungkinan untuk jatuh gitu ya. Apakah rumah saya lingkungannya sudah aman, apa saya perlu pakai alas kaki ya pada Bapak Ibu yang mungkin punya penyakit endokrin juga seperti diabetes atau hipertensi ya, itu ada faktor komplikasi di mana memang harusnya pakai sendal selalu walaupun di rumah gitu ya, dan sendalnya nggak boleh licin gitu, sendalnya harus dilihat nih ya. Dan yang terutama adalah ketika saya membutuhkan bantuan tongkat mungkin ya, entah tongkat atau didorong ya Bapak Ibu. Jadi itu bukan berarti kok sekarang saya lemah ya dok gitu, bukan berarti itu ya. Karena saya punya pengalaman pribadi terkait itu ya, ketika ibu saya nggak mau saya dorong pakai kereta kursi roda karena dia merasa lemah gitu. Bukan. Jadi nggak apa-apa kita jalan ke mall gitu ya, atau kemana yang tempat-tempat Bapak Ibu suka. Tapi ketika jalan mungkin saya butuh untuk didorong gitu ya. Nanti pas mau turun lihat-lihat barang nggak apa-apa turun ya dokter ya. Itu aplikatif gitu ya. Tapi kita menghindari supaya ketika kita lemah, kita capek jalan gitu ya, kita jatuh. Nah itu bahaya sekali ya. Jadi pada pagi hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan asupan edukasi terkait osteoartritis ini secara jelas. Terima kasih Dokter Julianto. Mungkin Mbak Putri bisa ditampilkan CV-nya Dokter Julianto. Saya bacakan sebentar ya dok sebelum saya alihkan ke dokter.
Ya, selamat bergabung, Dokter Juliando. Ya, Saya selamat Edi. Pak. Selamat, terima kasih. Iya, silakan Mbak Putri bisa. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Putri saya bacakan ya dok ya. Jadi Ya, Dokter Juliando ini adalah spesialis ortopedi, AIFO konsulen ya dok ya. ya, Ya, beliau lahir di Jakarta 6 Juli 1983. Pendidikannya adalah terakhir itu merupakan PPDS Ilmu Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Beliau pernah bekerja di sebagai dokter spesialis ortopedi tentunya di Mitra ya, Keluarga Grand Wisata Tambun. ya. Saat ini 2024, sebelumnya di sampai sekarang juga di Mitra Keluarga Pratama Jati Asih, dan pada pagi hari ini Dokter Juliando mewakili Mitra Keluarga Pratama Jati Asih. Kemudian beliau juga bekerja di Rumah Sakit Harapan Keluarga Rajak Group Jababeka Cikarang ya dari tahun 2023 sampai sekarang. Sebelumnya pernah di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang 2020-2021, juga di Rumah Sakit Bunda Demang Palembang 2020 sampai 2021. Di sini ada yang orang Palembang, mungkin pernah ketemu sama beliau. Dan sebelumnya pernah di Rumah Sakit Sriwijaya Palembang juga. Gitu ya. Oke, PPT-nya Mbak Putri. Silakan. Ya, boleh. Baik. Waktu dan tempat saya serahkan ke Dokter Juliando. Mungkin Baik. bisa paparan 30 menit sampai 45 menit ya dok paling Ya. lama. Setelah itu kita lanjutkan tanya jawab. Baik. Kami bantu untuk PPT-nya ya dok. Boleh dok, ya. Terima Oke. kasih dok. Baik, nanti Mbak Putri bantu. Ya, tinggal. Silakan Dokter Juliando. Ya, slideshow ya. Ya. Dari kontrolnya dari situ ya. Iya betul dokter. Nanti dengan Suster Putri dok. Iya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Dr. Juliando, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. Saya bekerja di Mitra Keluarga Jati Asih, Mitra Keluarga Grand Wisata Tambun, dan yang ketiga di Rajak Group ya, RS Rumah Sakit Harapan Keluarga Jababeka. Nah ini boleh tadi yang seperti sudah dibilang sama dokter bahwa riwayat pekerjaan saya dahulu pernah di Sumatera Selatan. Oke, setelah itu saya kembali, memang aslinya memang rumah saya sih di Bekasi ya. Jadi sempat memang ke sana karena ikut dengan sebenarnya ke daerah itu untuk membantu lah seperti itu, sampai dengan alma mater kita ada yang sudah lulus dan kembali lagi ke Sumatera Selatan, baru saya kembali lagi ke Bekasi. Jadi itulah riwayatnya agak panjang ya, rumah sakit yang sudah saya pernah geluti, bekerja di sana, melakukan pelayanan terhadap pasien-pasien di daerah. Ya, oke, sekarang untuk pagi ini kita akan saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai osteoartritis. Ya, slide. Jadi osteoartritis ini sebenarnya kenapa saya selalu bawa? Karena ini penyakit yang paling banyak, penyakit sendi yang paling banyak, pasien pun di poli pun paling banyak nih. Jadi kalau saya di poli ada 10 pasien, 8-nya itu keluhannya nyeri lutut. Ya. Jadi makanya saya coba bawa tema penyakit osteoartritis yang dimana ini penyakitnya orang tua, bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya kalau untuk zaman sekarang juga di usia-usia di bawah 40 pun sudah banyak yang mengalami atau kena penyakit osteoartritis. Bahasa awamnya sebenarnya harus kita pahami bahwa osteoartritis ini penghapuran. Nah, orang yang suka bilang pengapuran sendi lutut, nah inilah diagnosa kedokterannya adalah osteoartritis. Ya, berikut. Nah, apa itu osteoartritis? Ini bisa kita lihat penyakit pada sendi di mana terjadi suatu penipisan atau kerusakan pada tulang rawan sendi. Nah, jadi sendi itu strukturnya itu berupa tulang rawan. Beda dengan tulang yang bukan sendi. Jadi contohnya misalkan tulang paha ya, tulang paha atau bahasa dokternya kita bilang tulang femur. Nah, kalau di tulang paha itu
dia yang di daerah atasnya atau pertengahan tulang itu tulangnya keras, strukturnya kompak, kortokorteks. Nah, bukan tulang rawan. Nah, kalau struktur tulang rawan tuh semuanya adanya di persendian. Semua sendi tubuh kita itu strukturnya adalah tulang rawan. Nah, tulang rawan itu apabila terjadi suatu peradangan akan menimbulkan reaksi pertama adalah nyeri. Habis nyeri, karena nyeri pasien nggak menggerakin sendinya, jadi timbul kekakuan. Nah, biasanya dibarengin dengan pembengkakan pada sendi. Setelah itu kalau berangsur terus-terusan didiemin akan terjadi suatu perubahan, ya, perubahan dari bentuk sendinya tersebut. Jadi ada perubahan anatomi. Nah, jadi kelainan bentuk sendi yang diakibatkan pada fungsi sendi tersebut yaitu karena banyak sebenarnya, ada karena proses dari usia, makanya ini kita bawakan pagi ini ada faktor usia dari pengapuran sendi, bisa juga dari kegemukan atau obesitas, ya, terus juga dari gaya hidup. Nah, seperti itu. Oke, berikut slide-nya. Nah, ini saya sedikit menunjukkan bahwa presentasi terjadi osteoartritis yaitu paling banyak pada usia lanjut atau penyakit degeneratif, ya, penuaan. Nah, ini dari gender, dari segi gender, kalau di usia 45 tahun itu laki-laki lebih banyak dari wanita, kalau di atas 45 tahun itu wanita lebih banyak dari laki-laki. Nah, makanya biasanya memang pasien di poliortopedi dengan keluhan nyeri sendi mayoritas memang perempuan. Oke, berikut. Nah, ini sendi-sendi yang daerah sendi pada tubuh kita yang sering terjadi pengapuran. Paling banyak adalah lutut. Nah, kenapa lutut? Karena lutut dipakai fungsinya untuk nopang badan kita, dipakai untuk berjalan, ya, aktivitas, semua kerjanya paling banyak di lutut. Kedua, sendi panggul. Nah, panggul dan lutut ini itu memang karena diberikan tugas yang berat, nahan badan kita, melakukan pergerakan, aktivitas, mobilisasi, ya. Berikutnya lagi ada sendi pergelangan kaki. Terus sendi tulang belakang. Nah, sendi tulang belakang ini pada biasanya orang yang sering aktivitas kebanyakan duduk, kantoran. Nah, mulai itu mengalami nyeri-nyeri pada pinggangnya. Oke. Dan kemungkinan pada sendi-sendi lain bisa jadi pada sendi-sendi pergelangan tangan, sendi-sendi jari, dan bisa juga di sendi-sendi bahu. Nah, ini gambarnya. Tadi yang sudah saya jelaskan, bisa di sendi lutut paling banyak, ya. Nah, bisa juga di sendi panggul atau hip, sendi di tulang belakang atau spine, bisa di jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Berikut. Nah, ini dia pengaruh usia atau penuaan, ya. Jadi, ini kenapa sih pada saat usia kita makin lanjut terjadi proses degeneratif pada sendi. Nah, jadi tulang rawan itu mulai mengalami pengikisan atau jadi tulangnya tuh mulai rusak, tergerus dia karena dipakai aktivitas, dipakai berjalan, ya, jalannya bisa entah menanjak atau turun, ya, sering digunakan seperti itu, entah atau kita di kantor biasa pakai naik tangga, turun tangga, itu dilakukan pada saat masih usia muda, tidak ada keluhan memang. Pada saat usia sudah mulai masuk 50, 60, oh sudah mulai ada keluhan, kenapa lutut saya mulai sakit, ya. Nah, itu sebenarnya. Jadi biasanya saya selalu menanyakan historinya, flashback ke belakang. Dulu apa aktivitasnya, dulu apa pekerjaannya, karena itu sangat berhubungan dengan terjadinya suatu pengapuran pada sendi. Oke, berikut. Nah, ini berikutnya adalah gaya hidup sangat mempengaruhi. Yang kedua, tadi yang pertama adalah proses umur, ya, atau degeneratif, proses penuaan. Kedua, gaya hidup. Nah, ini tadi saya bilang, gaya hidup ini bisa mempengaruhi, bisa menyebabkan terjadinya pengapuran pada sendi, tidak harus pada orang tua. Nah, seperti itu. Jadi usia di bawah 40 bisa aja terjadinya suatu pengapuran pada sendi atau osteoartritis apabila kita tidak olahraga. Kedua, tidak menjaga berat badan atau kegemukan yang berangsur-angsur terus-terus, ya. Kita nggak jaga makanan, ya, jadi kita ya asik aja mau makan yang junk food lah segala macam. Olahraga juga kurang, ditambah lagi dengan kebiasaan merokok, minum alkohol, bergadang atau kurang istirahat. Nah, itu yang menyebabkan jadi apa? Menyebabkan kelemahan pada otot-ototnya, otot-otot sekitar sendi. Otot sekitar sendi lemah, sendi pun ikut lemah. Terjadilah ketidakstabilan pada sendi
akhirnya tulang rawan itu mudah tergerus sehingga menyebabkan terjadi suatu pengapuran pada sendi. Berikut. Nah, ini osteoartritis atau pengapuran pada sendi. Ini kalau di bidang kedokteran dibagi dua. Ada yang primer dan sekunder. Karena ini dibagi berdasarkan penyebabnya ya. Kalau primer itu, berikut slide-nya, itu disebabkan karena tadi saya bilang keturunan bisa usia. Ya, usia tua, jadi penuaan, berat badan yang berlebih, yang berangsur terus-terusan kita nggak jaga. Oke, misalkan kita mulai berat badannya dari usia remaja makin berat dengan berat badan 90 bobotnya, nggak dikurangin, terus-terusan berat badannya nggak dikurangin, akhirnya sendi pun lama-lama menjadi rusak sehingga menyebabkan terjadi suatu osteoartritis. Oke, berikut. Nah, ini yang osteoartritis sekunder. Kalau yang sekunder itu ada penyebabnya. Penyebabnya biasanya karena trauma. Pernah ada patah tulang di daerah sendi. Jadi, kalau terjadi suatu fraktur atau patah tulang daerah sendi, nah dia akan merusak tulang rawan tersebut. Itu adalah komplikasi jangka panjang. Ya. Terus kedua, tadi saya bilang aktivitas, profesi. Makanya saya suka nanya, profesinya dulu apa? Seperti itu. Karena kita pengen tahu, kalau misalnya aktivitas, oh saya banyak jalan dok, saya sering naik turun tangga. Itu memang sangat mempengaruhi menjadi suatu penyebab terjadi pengapuran sendi. Atau sering olahraga, high impact. Maksudnya ini high impact ini dalam arti saya tidak menyarankan olahraganya. Tetapi kebanyakan sekarang, orang kan yang lagi tren adalah olahraga lari ya, jogging. Itu high impact. Lari itu membuat tekanan yang sangat besar pada lutut sebenarnya. Nah, kalau dari kita, dokter juga pernah menyarankan untuk olahraga lari. Tetapi memang alangkah baiknya sebelum kita melakukan olahraga lari, kita harus melakukan olahraga untuk menguatkan otot-otot sekitar sendi, terutama otot sekitar sendi lutut, ya, sendi panggul, otot di betis, di pergelangan kaki, karena itu yang otot-otot itu yang akan dipakai bekerja pada saat kita melakukan olahraga high impact seperti itu. Jadi makanya kenapa banyak orang yang setelah melakukan olahraga lari itu malah jadi sakit. Nah, orangnya jadi nggak nyaman, jadi buntutnya kapok, saya nggak mau lagi lari. Ya itu karena sebenarnya itu. Jadi saya selalu menyarankan untuk latih kekuatan otot dulu, baru kita melakukan olahraga-olahraga yang high impact seperti itu. Nah, kedua, yang keempat nih ada infeksi sendi. Biasanya di Indonesia paling tinggi adalah infeksi sendi, yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis paling banyak di Indonesia, TBC pada sendi lutut ya. Ada juga disebabkan karena rheumatoid arthritis atau asam urat. Oke, ini biasanya bapak-bapak mungkin sering tahu bahwa asam urat tinggi, keluhannya bangun pagi, sendi pada sakit-sakit semuanya, terutama sendi jari, mulai dari panggul, sendi lutut, pergelangan kaki. Nah, ini biasanya disebabkan karena rheumatoid arthritis ya. Terus ada juga kelainan dari lahir atau kelainan kongenital. Ini banyak seperti kayak cerebral palsy atau kaki pengkor, CTEP ya, seperti itu contoh-contohnya. Berikut. Nah, tadi ini yang sempat sudah saya singgung di awal. Osteoartritis atau pengapuran sendi itu terjadi kerusakan strukturnya. Jadi struktur di sendi itu ada tulang rawan. Nah, itu rusak tulang rawannya. Ada tulang subkondral, terus ada kapsul sendinya juga jadi rusak. Otot-otot sekitar sendi pun jadi mengalami penurunan kekuatannya karena nyeri. Ya, jadi kalau nyeri itu pasien pasti nggak mau gerak, pasien nggak mau aktivitas. Nah, karena nggak mau gerak, nggak mau aktivitas, lama-lama otot-ototnya makin mengecil dan melemah. Berikut. Nah, ini gambarannya yang menarik ya. Jadi bisa kita lihat bahwa kalau lutut yang mengalami osteoartritis ini yang di sebelah kanan kita bisa lihat. Nah, kalau kiri itu yang tulang rawannya masih putih, ya sendinya masih bagus seperti itu. Kalau di kanan ini yang sudah tergerus, jadinya mulai nggak rata, ya, timbul gerenjel-gerenjel lah, kayak benjolan-benjolan tuh pada tulangnya. Itu sebenarnya ada suatu pembentukan suatu osteopit. Jadi ada tulang baru yang terbentuk karena sendinya itu tergerus, gitu. Nah, ini jadi kalau misalkan
grade-nya itu ada grade 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah grade 3 dan 4 seperti ini kondisinya. Kalau misalkan kita lihat secara langsung ya pada tindakan pembedahan, kalau misalkan dibuka lututnya, dilakukan tindakan penggantian sendi. Nah, seperti inilah contohnya bayangannya ya. Yang mana dok? Yang apa Yang namanya? sebelah kanan, Mungkin yang tadi hipertrofi dan spring ya. Oh, yang ada Ya. tambahan sedikit tulang itu ya dok ya? Ya, betul yang ada Mungkin Mbak tambah. Putri boleh dibantu kursornya biar bapak-bapak ibu Ya, semuanya boleh. lihat. Ya, ya itu sebelah kanan. Nah, itu mulai tidak rata tuh. Ya, itu sudah tidak rata sendinya, permukaan sendinya habis tergerus. Nah, ini kalau dibilang grade-nya grade 4 nih contoh yang saya masukin. Nah, inilah yang timbul kalau misalkan ada gejala bunyi kertak-kertuk. Nah, biasanya kalau ngeluh begitu. Ditekuk sakit dok, sholat nggak bisa. Nah, biasa terus dari duduk mau berdiri linu. Nah, seperti itu. Itulah gejala-gejala yang mulai dirasakan oleh pasien. Ya, berikut. Nah, inilah masuk ke gejala klinis ya. Tadi sudah saya singgung gejalanya adalah pertama nyeri. Karena nyeri, pasien nggak mau gerak. Karena nggak mau gerak, sendi lama-lama jadi kaku. Oke, karena sendi kaku, pada saat digerakin terdengarlah suara grek. Nah, grek itu krepitasi namanya yang ketiga. Nah, yang keempat timbul bengkak, kadang berubah jadi warnanya jadi merah pada lututnya. Yang kalau lama-kelamaan didiemin kan terjadi perubahan pada bentuknya, mulai bengkok. Kadang kalau pernah lihat lututnya jadi O jalannya, nah itu O atau X. Nah itu terjadi suatu perubahan dari bentuk sendi lutut atau yang kita bilang deformitas pada sendi. Berikut. Itu udah nggak bisa diapa-apain berarti ya dok ya? Nah itu nanti bisa kita lakukan terakhir nanti saya jelaskan pada proses operasi. Ya. Oke, siap. Nah kalau kita lakukan paling pertama adalah pemeriksaan awalnya. Yang paling gampang adalah kita ronsen nih, gambaran radiologis ya. Kita ronsen. Nah, kalau di ronsen itu tujuannya memang untuk kita melihat berikut. Slide berikutnya ada ronsen. Slide berikutnya ada ronsen nggak? Nah, ini dia. Ini kalau gambaran ronsen nih, Bapak-bapak. Bisa kita lihat. Ini contoh kalau sudah terjadi pengapuran sendi atau osteoartritis. Yang paling gampang lihat. Sendinya mulai nempel. Nah, itu celah sendinya menyempit. Celah sendinya menyempit, terus timbul yang tidak rata tuh hijau-hijau tuh, itu yang hijau-hijau itu tulang baru namanya osteofit. Itu karena proses dari tergerus terus-menerus akhirnya timbul tulang baru, jadi nggak rata. Ya, itulah yang bisa menimbulkan suara bunyi tadi krepitasi. Nah, kalau suka ditekuk seperti itu ya. Nah, timbul kekakuan pada sendi. Kakunya karena apa? Tulang dengan tulang mulai berdekatan. Jadi pada saat menekuk itu terjadi gesekan, jadi makanya sakit. Oke, seperti itu. Ini kalau di ronsen, kalau misalkan terjadi osteoartritis pada pasien, kalau kita ronsen, seperti inilah gambarannya. Oke, berikut. Nah, kita harus ngapain nih kalau pada osteoartritis atau pengapuran pada sendi lutut? Nah, apa sih yang harus kita lakukan, dok? Nah, seperti inilah yang sudah saya buat. Tujuannya adalah, pertama, goalnya kita pada pengobatan osteoartritis itu pertama, kita harus cari tahu dulu penyebab penyakitnya. Kenapa sih bisa jadi pengapuran pada lutut saya? Nah, itu dokter harus menjelaskan apakah karena pengaruh usia yang tadi saya bilang, penuaan, atau kegemukan, obesitas, atau gaya hidup tadi yang tadi saya bilang, ya, tidak olahraga, istirahat kurang, merokok, segala macam, ya. Nah, terus tujuan kedua adalah kita menanggulangi nyerinya, mengurangi dan menghilangkan nyeri. Nah, karena apa? Nyeri ini kan sangat mengganggu sekali pada pasien-pasien. Kalau kita ada nyeri, kan bapak-bapak pada malas aktivitas ya. Nah, bergerak jalan berdiri males karena lututnya sakit. Nah, tujuan pertama adalah kita harus menghilangkan nyerinya dulu. Supaya apa? Nanti supaya pasien mulai berani melakukan mobilisasi, mulai bisa berani jalan, ya, terus langkah 2 langkah, mulai berani seperti itu. Ketiga, kita memberikan obat-obatan untuk mengurangi pembengkakan atau bahasa kedokteran inflamasi, ya, seperti itu. Terus keempat, kita mempertahankan fungsi sendi, mencegah terjadinya perubahan pada bentuk tadi saya bilang, jangan sampai jadi bengkok lututnya. Oke, apabila sudah terjadi bengkok, kita harus memperbaiki
eh, jadi kita buat lurus lagi dengan tindakan apa? Itu nanti terakhir kita lakukan tindakan operasi namanya ya. Terus kita membalikan fungsi sendi. Apabila fungsi sendinya sudah kaku sekali, nggak bisa nekuk, nggak bisa lurus, akan diperbaiki dengan tindakan operasi seperti itu. Setelah itu bisa kita lakukan. Kalau saya biasanya selalu bekerja sama dengan fisioterapi. Tujuannya apa? Kita melakukan rehabilitasi pada pasien untuk melatih gerakan pada sendi dulu. Satu. Kedua, melatih kekuatan otot di daerah paha, ya, daerah lutut, otot daerah betis, ya, otot-otot di daerah tungkai yang dipakai untuk berjalan. Nah, itu selalu saya minta untuk dilakukan fisioterapi. Karena apa? Kalau ototnya kita nggak kuat, pasien pun nggak akan mau bergerak. Tapi kalau misalkan ototnya kuat, sendi pun terjaga dengan baik, pasien pun akan berani untuk melakukan aktivitas. Berikut. Nah, ini obat-obatan yang diberikan ya untuk menangani nyerinya. Yang paling gampang didapat adalah pertama paracetamol, paling gampang didapat di mana-mana ada ya. Tapi untuk skala nyerinya lihat dulu. Kalau skala nyerinya masih yang ringan-ringan masih boleh paracetamol. Nah, tapi kalau sudah dia masuk moderate, nyerinya sudah masuk moderate, biasanya kita berikan natrium diklofenak. Ini obat antiinflamasi yang tidak mengandung steroid ya. Biasanya sering. Nah, mungkin bapak-bapak sebagian udah pernah tahu ada natrium diklofenak, ada juga meloxicam, banyak macam jenisnya ya. Saya juga biasanya memberikan obat oles yang isinya diklofenak gel. Nah, itu gunanya untuk mengurangi peradangan atau pembengkakan atau kemerahan pada lututnya karena inflamasi. Nah, kalau semuanya masih sakit juga, kita naikkan obatnya ke golongan opioid, contohnya tramadol. Nah, ini harus dengan persepan dari dokter dan harus dengan pantauan dokter untuk pemberian tramadolnya. Yang kelima, ini bisa pemberian injeksi kortikosteroid intraartikular. Tujuannya apa? Pemberian kortikosteroid ini biasanya digabungkan dengan pereda nyeri seperti lidokain untuk mengurangi nyeri. Satu, kedua untuk mengurangi inflamasi, pembengkakan gitu. Karena kalau terus pada pengapuran sendi itu udah pasti nyeri dan bengkak. Jadi pasien tuh jalan nggak bisa, mau nekuk nggak bisa, duduk salah, akhirnya semuanya terbatas. Nah, biasanya kalau udah seperti ini, udah mau sakit sekali, saya lakukan injeksi kortikosteroid untuk pertolongan pertamanya. Karena dengan obat-obatan segala macam sudah nggak keburu gitu ya untuk penanganan nyerinya seperti itu. Jadi saya biasanya kalau untuk akutnya nyeri yang baru-baru awal sekali, saya berikan injeksi kortikosteroid. Oke, berikut. Nah, kalau ini yang tanpa obat-obatan. Setelah itu, jadi saya biasanya mengedukasi pasien setelah nyerinya berkurang dengan penggunaan obat-obatan. Nah, kita jelaskan juga untuk terapi yang tanpa obat-obatan atau non-medikamentosa. Tujuannya adalah yaitu pertama merubah gaya hidup. Kebiasaannya gimana sih? Nah, itu kita rubah. Contohnya apa? Berat badan. Paling banyak tuh berat badan. Kita bermasalah di berat badan. Jadi lutut nggak akan sembuh apabila berat badan masih dalam kategori obesitas atau overweight. Gitu. Karena apa? Kerja pada lutut masih berat. Mau lututnya disuntik, mau di fisioterapi, mau gimana segala macam. Kalau masih obes, pasti akan nyeri lagi. Kedua, yang penting adalah program latihan. Tadi sempat saya sudah singgung pada fisioterapi ya. Sebenarnya melatih untuk kekuatan otot supaya mengurangi nyeri pada sendi. Nah, sebenarnya kalau pasien mengerti apa atau biasanya sih banyak ya latihan-latihan itu bisa dibuka di YouTube segala macam. Nah, itu bisa latihan sendiri. Biasanya saya menyarankan pasien-pasien ini latihan fisik, latihan otot itu di gym, tempat gym ya. Jadi jangan pernah malu. Oh, ini karena kita udah tua kita ke gym ini enggak. Jadi nggak ada kata terlambat. Semua pasien saya orang tua saya sarankan untuk nge-gym gitu. Jadi nge-gym itu ya dok, baru tahu nih dok. Iya. Ada khusus tempat gym yang buat lansia nggak dok? Jadi tempat fitness itu tujuannya adalah untuk melatih kekuatan kita pada lower extremity, kekuatan pada kaki, ya seperti itu. Untuk mengurangi nyeri, tujuannya ke sana. Karena apa?
otot-otot di daerah paha, otot daerah betis itu semuanya bertumpu pada sendi kita, sendi lutut. Jadi kalau otot di paha kita lemah, sendi pun akan lemah. Kalau ototnya kuat, sendi pun akan terjaga dengan kuat, seperti itu. Makanya tujuannya melatih kekuatan otot adalah untuk menjaga kekuatan sendi supaya tidak terjadi pengapuran. Seperti itu ya. Ya, berikut. Slide selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh olahraga yang dianjurkan kalau misalkan kita sudah pengapuran pada lutut atau osteoartritis. Yaitu olahraga-olahraga yang low impact ya. Low impact artinya yang tekanan pada lututnya tidak besar. Contohnya paling pertama adalah berenang. Kita bisa jalan di kolam renang. Kan kalau di kolam renang tuh berat badan kita berkurang ya. Seperti itu. Kita bisa ya melakukan gaya bebas atau gaya katak di kolam renang seperti itu. Kedua, bersepeda. Bersepeda ini olahraga yang gampang juga, menyenangkan. Nah, karena apa? Bersepeda ini tidak memberatkan pada lutut. Posisi bersepeda kita duduk ya. Jadi lutut kita tidak terbebani oleh berat badan kita. Jadi berat badan tuh bertumpu atau terpusat di sadel ya, di pinggang kita seperti itu. Nah, tapi di sini bisa melatih otot paha kita. Nah, otot paha, otot betis bisa terlatih dengan bersepeda karena kita melakukan putaran pada pedal sepeda tersebut seperti itu. Berarti Nah, termasuk sepeda statis ya, Dok ya? ya, boleh sepeda statis, boleh sepeda yang non statis juga boleh. Jadi benefitnya bersepeda itu lumayan untuk melatih apabila kita saya mau fitness ini nggak mau. Nah, bisa melatih kekuatan otot di paha atau betisnya dengan bersepeda. Nah, ketiga ini jogging. Jogging dalam arti bukan lari ya. Ini jogging maksudnya jalan. Jalan santai atau kita lari-lari kecil sebenarnya. Tapi saya menyarankan jalan. Jalan apabila pasien sudah tidak merasakan nyeri. Itu dulu. Kalau sudah tidak merasakan nyeri, boleh melakukan jalan pagi. Nah, jalan pagi itu, ini ada menitnya yang saya tulis. 30 menit. Ya, paling banyak 30 menit lah. Cukup. Bisa dilakukan 3-5 kali dalam seminggu. Seperti itu. Ya, sama, sepedahan juga sama. Cukup kita sepeda statis 30 menit aja, 3-5 kali dalam seminggu, seperti itu. Nah, keempat ini yoga. Yoga ini maksudnya saya memasukkan adalah tujuannya untuk melatih kelenturan pada otot kita, seperti itu. Jadi mengurangi kekakuan pada otot-otot di sendi kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan olahraga yoga, seperti itu. Ya, berikut. Nah, ini contoh-contoh olahraganya tadi bisa berenang, ya ini jogging, yang tengah ini kita jalan kaki, yang lebih enjoy lagi memang kita bersepeda ya, yang paling gampang tapi bisa sepeda statis atau yang sepeda non statis bisa kita menempuh lumayan, mau jarak 10 kilo ya, bisa dengan sepeda lebih enjoy gitu. Oke, berikut. Nah, olahraga-olahraga yang harus dihindari, nah ini salah satunya adalah lari. Kalau lari itu udah tidak direkomendasikan ya. Terus kayak olahraga basket, loncat-loncat atau badminton, tenis, loncat sana sini. Ya, itu termasuk salah satu olahraga high impact ya. Seperti voli juga sama, atau main sepak bola atau futsal. Nah, seperti itu. Nah, biasanya sih bapak-bapak masih suka banyak yang main bulu tangkis nih, bulu tangkis, tenis. Nah, itu yang hati-hati, itu juga salah satu olahraga high impact. Apabila kekuatan otot di daerah paha kita tidak belum terlatih atau kekuatannya belum maksimal, sebaiknya hindari dulu olahraga-olahraga yang high impact. Nah, ini tadi saya bilang yang terakhir, tindakan yang paling terakhir, penata laksanaan paling terakhir, kalau semuanya itu sudah tidak berhasil, ya, pasien masih nyeri, kakinya makin bengkok, ya, tidak bisa menekuk, jalan pun sudah bermasalah, hanya di kursi roda aja, tindakan terakhir adalah dokter ortopedi melakukan operasi, yaitu operasi penggantian sendi. Ya, pertama ini bisa juga dengan teropong sendi atau artroskopi. Nah, artroskopi itu biasanya kita membersihkan pemukaan-pemukaan sendi yang sudah rusak, bisa seperti itu. Nah, kita bersihkan, kita ada alatnya. Jadi alatnya tuh kayak seperti apa ya, pengikis gitulah. Jadi dia membuang tulang rawan yang sudah rusak. Nah, osteotomi, nah ini memotong tulang rawan yang sudah rusak.
nanti sudah dipotong, kita ganti dengan sendi yang baru. Nah, itu contohnya, itu ada kelihatan gambar yang silver itu. Nih yang silver ya. Nah, ini adalah sendi buatan. Ya. Itu adalah implannya. Nah, itulah yang jadi sendi yang rusak ini kita buang. Yang sebelah kiri yang sudah tergerus semua dibuang, digantilah dengan sendi buatan. Tujuannya apa? Goalnya kalau kita operasi, pertama pasien tidak nyeri, satu. Kedua, langsung bisa jalan. Ketiga, bisa nekuk. Keempat, kakinya lurus lagi yang tadinya bengkok. Itu tujuannya dioperasi. Jadi makanya kalau misalkan bapak-bapak yang sudah mengalami osteoartritis, kakinya bengkok, udah nggak bisa nekuk, nyeri, jangan takut apabila dokter sudah menyarankan untuk operasi, karena memang kita tujuannya operasi adalah tadi, tujuannya adalah untuk menghilangkan nyeri, pasien bisa langsung jalan, aktivitas seperti sholat, kita kan mayoritas sholat ya, nekuk lututnya, pada saat gerakan-gerakan sholat bisa kembali lagi, jalan pun bisa terbebas dari nyeri, seperti itu. Itulah tujuannya kalau kita sebagai dokter ortopedi menyarankan untuk tindakan operasi. Karena apa? Karena memang treatment-treatment atau pengobatan-pengobatan yang sudah kita lakukan, dari pemberian obat-obatan, rehabilitasi, mengubah gaya hidup, segala macamnya sudah tidak ada progres, ya pasien masih tetap nyeri lah, lututnya masih tetap nggak bisa nekuk, segala macam, ya memang yang terakhir adalah treatmentnya adalah dilakukannya tindakan operasi, seperti itu. Oke, Dok, mungkin ini sambil ini dok, tadi ada yang nanya bantalannya. Boleh sambil nanya kita. Boleh ini kan dok, ya sambil dijawab. Mbak Putri, boleh. Bantalannya yang sebelah mana dok? Yang tadi dokter bilang. Oke, yang bantalan yang, nah ini yang sebelah kanan nih, kanan. Ini bantalan buatan. Nah itu ya itu yang sudah kita replacement, kita ganti, itu bantalannya. Iya. Ya, betul. Nah, yang rusak sebelah kiri, warna merah-merah ini yang sudah rusak. Nah, ya, sudah rusak, tidak bisa dipertahankan lagi. Karena apa? Tadi seperti yang kita lihat di gambaran ronsennya. Tulangnya mulai nempel, celah sendinya menyempit. Nah, untuk itu kita lakukan tindakan operasi, kita mengembalikan celah sendi ke bentuk normal. Nah, dengan kita pasang bantalan seperti ini ya, supaya tidak terjadi gesekan antara tulang. Jadi supaya nggak terjadi gesekan antar tulang ya dok. Tapi bantalannya mungkin bisa robek lagi nggak dok? Tergerus lagi tidak. Bantalannya tergerus tidak. lagi nggak ya? Karena akan terjaga dengan, jadi di sini tuh dia tuh ada kayak seperti space, memang jarak yang sudah disiapkan dari implannya tersebut. Gitu, jadi tidak akan menimbulkan kerusakan atau tergerusnya pada bantalan yang sudah ini yang implan yang dipasang ya, seperti itu. Baik, Pak Supari, semoga sudah jelas ya. Baik dok, silakan. Tingkat keberhasilannya berapa itu Bu? Tingkat keberhasilannya dok. Oke, jadi apakah habis operasi ini akan ada operasi lagi gitu mungkin ya? Nah kalau tingkat keberhasilan, jadi gini. Operasi itu kan memang dipengaruhi oleh dari persiapan pre-operative planning, jadi persiapan operasi kita ya. Jadi pasien itu kita lihat dulu, ada nggak penyakit-penyakit komorbid? Ya, contohnya seperti diabetes, kolesterol, darah tinggi, seperti itu. Nah, jadi kita sebelum melakukan tindakan operasi, kita harus periksa dulu. Nah, apabila ada penyakit-penyakit komorbid, itu kita perbaiki dulu kondisinya. Ya, kita normalkan dulu semuanya. Karena apa? Seperti diabetes itu akan mempengaruhi dari penyembuhannya, penyembuhan luka operasinya, termasuk juga implan yang terpasangnya. Nanti akan terpengaruh dari diabetes tersebut. Kalau gulanya tinggi terus, healingnya atau penyembuhan pada tulangnya akan lama, gitu. Akan terhambat seperti itu, atau bisa juga lukanya jadi infeksi. Nah itu hati-hati, makanya pada pasien-pasien yang punya komorbid kita stabilkan dulu kondisinya ya, kita buat perbaiki dulu sampai benar-benar normal, baru kita lakukan tindakan operasi. Angka keberhasilan operasi apabila kita pre-operative planningnya baik, itu angka keberhasilan operasinya 80-90% Pak. Seperti itu.
pasien pertama bebas nyeri, pasti pasien mengatakan nggak nyeri lagi. Kedua, berani langsung jalan, karena memang tujuannya kita operasi, pasien hari berikutnya pasca operasi udah kita suruh berdiri. Seperti itu, karena memang masih kita, kalau masih dalam perawatan ya, perawatan pasca operasi kan kita masih masuk obat-obatan pereda nyeri ya. Nah, dengan tujuan supaya pasien bisa Jalan lagi ya dok ya. melakukan, jadi dia bisa early movement lah, jadi dia bisa melakukan mobilisasi secara cepat. Jadi langsung bisa berdiri pada saat di rumah sakit, bisa belajar jalan semeter 2 meter tanpa nyeri dengan bantuan obat-obatan nyeri dari infus itu, seperti itu. Nah, Walaupun kakinya udah berubah bentuk gitu dokter. ya jelas kaki masih sudah berubah bentuk. Contoh misalkan kakinya masih O gitu ya, dengan kita lakukan tindakan operasi, bentuknya itu akan kita kembalikan, alignment-nya ya kita balikan lagi. Jadi sendinya yang bengkok kita luruskan lagi gitu, seperti itu. Kita luruskan sesuai sumbu tubuh kita ya. Nah, jadi pasien pun akan mengalami perubahan bentuk lututnya, dari yang bengkok akan kembali normal, lurus lagi. Nah, dikoreksinya dengan apa? Dikoreksinya dengan implan tadi yang terpasang, seperti itu. Oke. Baik dok, tadi mohon maaf Mbak Putrinya ke-kick kayaknya dok, dan ternyata itu sudah slide terakhirnya dokter. Nggak apa-apa, Ya, kita betul. lanjut ke tanya jawab aja ya Boleh dokter langsung ya. tanya jawab aja. Ya. Oke, mungkin sebelum Bapak Ibu semuanya bertanya langsung, saya izin bacakan yang dari kolom chat dulu ya dok. Ya. Ini ada Pak Syuhada. Assalamualaikum Pak Syuhada, gimana kabarnya nih? Jadi pertanyaannya dok, istri Pak Syuhada beberapa tahun lalu fraktur patella. Jadi kneecapnya pecah karena jatuh dan terbentur, sehingga perlu dilakukan tindakan di-wiring dok. Ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah yang harus dilakukan setelah masa penyembuhan dok? Silakan dokter. Ya. Mungkin ini dengan OA ya dok. Oke. Selamat pagi Pak Syuhada. Oke, saya coba jawab ya. Ini pertanyaan, sudah berapa lama operasinya nih? Nah, kalau misalnya, Pak. Ya. Nah, biasanya kalau saya setelah melakukan operasi ini kan tempurung lututnya pecah ya, karena jatuh. Nah, saya memang melakukan operasi sama dengan wiring itu wire. Tujuannya itu adalah ini kita memberikan kompresi pada patahannya supaya cepat nyambung, seperti itu ya. Namanya tekniknya tension band wire. Biasanya kalau habis operasi dengan pemasangan wire ini ya, itu 4 hari setelah operasi pasien harus sudah bisa nekuk cepat, harus bisa cepat nekuk lututnya ya. Tujuannya apa? Untuk memberikan efek kompresi, mengkompreskan, membantu kompres, jadi dengan bantuan gerakan pada saat kita nekuk. Jadi kita posisi nekuk untuk memberikan efek kompresi pada tulang tempurungnya ya, kneecapnya tadi, nah tulang patella. Nah, seperti itu tujuannya. Jadi biasanya kalau sudah habis operasi langsung disuruh nekuk lututnya. Nekuk dulu, dalam arti bukan berarti boleh berdiri, jangan dulu ya. Jadi kita belajar untuk nekuk, ditekuk lututnya diluruskan, ditekuk lututnya diluruskan. Nah, jadi untuk berjalan masih pakai tongkat, seperti itu ya, masih bantuan dengan tongkat ya. Nah, setelah masa penyembuhan, kalau misalkan dia kulitnya udah sembuh dari pembedahan, sudah kering, sudah cabut jahitan ya, tinggal belajar jalan dengan belajar nekuk saja. Nah, itu nggak usah takut. Dalam arti kalau belajar jalan kan masih pakai bantuan tongkat ya. Nah, dibantu juga biasanya saya kalau pasien masih bingung belajar jalannya, saya bantu dengan fisioterapi, seperti itu. Tujuannya untuk melatih pergerakan pada lutut dan melatih berjalannya ya dengan menggunakan tongkat, karena beberapa pasien kan suka agak canggung dengan penggunaan tongkat ya. Betul ya dok ya, berarti. Ya, lebih terbiasa. Saya biasanya mengirim pasien di fisioterapi untuk latihan itu, seperti itu. Jadi kalau masa penyembuhannya berapa lamanya tulang sampai nyambung ya, nggak apa-apa sekalian saya jawab. Itu kalau pada tulang lutut itu, dia itu kalau bisa nyambung sempurna itu 6 bulan aja udah bagus. Oh, 6 bulan ya dok. Nanti kalau sudah nyambung bisa dilakukan kontrol, dilihat, di ronsen ulang ya, apabila sudah terbentuk tulang-tulang baru atau kita bilang namanya kalus, bisa dilakukan remove atau lepas wiringnya. Wirenya lagi. Oke. Ya. Nah, itu dari mulai operasi selesai sampai ke penyembuhan itu fisioterapi terus ya dok?
Ya, betul. Kalau pasiennya, gitu. tapi kalau pasiennya mengerti dengan diajarin, oh ya tahu dok, saya bisa ngelatih sendiri, cukup latihan sendiri udah cukup gitu. Tapi kalau pasiennya kurang paham, saya kasih fisioterapi sampai dia nanti bisa belajar jalan gitu, lepas tongkat seperti itu. Ya, nah Bapak Ibu bersyukurnya di Indonesia Power dan PLN itu sangat mensupport untuk hal-hal yang preventif ya. Jadi fisioterapi pun bisa apa namanya di reimburse ya, diganti untuk Nah, ininya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, makanya kenapa juga saya selalu apa nanyakan ke rumah sakit ya Dokter Juliando ya, karena betul. itu sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan. Iya kan dok, ada beberapa yang memang boleh masuk fisioterapi lebih awal ya dokter ya. Ya, betul. Dan ada yang dibiarkan saja. Nah, ketika dibiarkan saja itu malah jadinya tidak bisa ngapa-ngapain pasca operasi. Jadi Iya, beredarnya lain lagi gitu. Padahal iya, tadi betul. seperti yang dokter terangkan bahwa butuh motivasi ya, motivasi Betul. dari orang sekitar, terus dari Ya, diri sendiri. Ayo gerakin yang tadinya nyeri ya, mungkin sudah bisa nih nyerinya tereliminir sedikit-sedikit gitu ya Bapak ya, Ibu ya. Apalagi tadi dokter bilang di rumah sakit ketika obat nyerinya masih ada mohon bisa langsung digerakkan begitu ya dok ya, ya. Karena betul, teknologi sekarang sudah lebih canggih ya dokter ya. Jadi betul, betul. ketika saya juga mendapatkan beberapa ini ya dok untuk justifikasi ACC tindakan medis dari teman-teman apa rumah sakit, biasanya saya langsung iya kan dok untuk fisioterapi ya supaya Ya, Bapak betul. Ibu mendapatkan hasil yang lebih baik nih. Gitu. Betul, 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 betul. Oke, Oke. dan yang berikut lagi ya. Ya, baik. Yang berikutnya saya bacakan. Oh, tadi mungkin ini dari Pak Budi, katanya Pak Tri Cahyono nggak boleh main tenis gitu ya. Jadi saya bacakan di sini Pak Budi ya. Jangan nggak main Oke. tenis, Bu. Jangan nggak main tenis. Seneng. Jadi sebenarnya main tenis masih boleh nggak dok kalau seusia bapak-bapak ini? Sebenarnya masih boleh asal tadi saya bilang kita latih ototnya dulu. Kalau ototnya sudah kuat dari Iya, awal, dari betul. Jadi muda kita gitu melatih ya. kekuatan otot itu satu paling pertama adalah tujuannya mencegah cedera, cedera dulu ya, cedera, Hmm. Nah, cedera pada lutut. Nah, terutama itu. Nah, kita menghindari, jadi preventif lah, mencegah cedera pada lutut. Satu, Hmm. kedua, apabila kita olahraga tadi high impact terus-terusan, kalau ototnya nggak terlatih, nah itu lama-lama tulang rawannya jadi tergerus, bisa jadi jadi suatu osteoartritis atau pengapuran pada sendi lutut itu Jadi dia. mungkin Eh, take home message-nya jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya dok. ya Kalau memang betul, kita tipe yang dulunya nggak sedentary ya Pak ya, nggak banyak betul, betul, duduk gitu ya. betul. Terus olahraga gitu kuat Ya otot-ototnya boleh silahkan lanjut olahraganya. Tapi betul. kalau karena misalnya mungkin Pak Budi ngajak Pak Tri, ayo main tenis, sedangkan Pak Tri biasanya nggak bisa main tenis gitu, jangan dipaksa Pak Budi ya, Ya, gitu. Nah, kalau Udah mau Pak ikut Trinya biasa tanding nih main sama tenis Pak ya Budi. jangan di stop gitu ya, ya, karena kemungkinan ototnya udah kuat. Oke. ya, Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dokter, saya sudah grade 3, sholatnya ya. masih bisa sujud. Kalau dioperasi, apakah bisa sujud juga, dok? Nah, Gitu. ini sama nih. Pertanyaannya banyak juga. Pasien-pasien saya juga banyak yang grade 3 bisa sujud. Karena apa? Biasanya satu, ini kan grade 3. Nah, saya selalu memberikan edukasi kalau grade-nya jangan bisa kalau bisa jangan nambah jadi grade 4 ya. Jadi, tapi kalau Oh, pasien nanya, grade-nya bisa turun nggak dok? Nggak bisa turun. jadi Kalau sudah naik terjadi, bisa, turun nggak bisa ya, dok? grade itu sudah terjadi ya udah segitu. Nah, ya datang ke dokter, dokter bertugas adalah untuk membuat supaya grade itu tidak nambah. Nah, kalau nggak nambah, ya, nah itu dia pasien nanti bisa sujud, bisa nekuk, bisa jalan tanpa sakit ya. Nah, kalau Betul. sudah bisa sujud, bisa nekuk, nggak nyeri, kaki nggak bengkok, tidak perlu lakukan operasi seperti itu. Kalau saya selalu begitu, tidak usah dilakukan operasi. Karena apa? Mungkin pasiennya berat badannya sudah mulai bagus, tidak Nah, obesitas betul, ya. dok. Karena ini pasiennya kalau jalan sebentar, saya sudah sakit karena saya obesitas juga. Berarti Iya, Bapak tadi udah iya. ketemu ya Betul. Jadi saya tuh penyebabnya. selalu memberikan motivasi ke pasien adalah bukan motivasi ya, tugas ke pasien untuk mengurangi berat badan. Nah, gitu. Saya jadi Dokter ini, dok, memberikan deg-degan obat. juga nih, dok. Iya, Karena berat betul. badan berhubungan dengan saya, dok. Jadi saya selalu ngasih motivasi, ayo semangat. Berat badan kita harus turun supaya lutut nggak sakit, supaya lutut nggak makin parah, grade-nya nggak naik. Nah, seperti itu, seperti itu. Ayo kita olahraga dengan apa? Kuatin otot-otot di daerah paha, daerah betis ya, supaya sendinya kuat dan tidak makin parah terjadinya pengapuran pada sendi.
Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan grade 3 sudah bisa sholat bagus, tidak nyeri, jalannya juga nggak pernah sakit, nggak usah operasi. Nah, gitu ya. Oke, baik dokter. Tadi udah terjawab ya Pak. Semoga sekarang dari Pak Setio, pelumasan seperti apa bentuknya dok? Pelumasnya itu. Nah, ini pelumas tadi saya hanya ini ya, tadi nggak saya masukin ke dalam slide. Jadi pelumas itu ada namanya bahannya hyaluronic acid. Jadi ya kalau orang awam bilang pelumas, memang kita bilang memang pelumas. Tujuannya adalah suntik cairan itu memang kental untuk melindungi, memberikan perlindungan dan untuk memberikan efek untuk pembentukan tulang rawan ya, tapi tidak akan maksimal memang. Jadi kalau tulang rawannya tergantung grade-nya ya. Kalau udah grade 3, grade 4 yang sudah parah, yang celah sendinya sudah menyempit, terus tulang rawan yang sudah nggak beraturan, dengan penyuntikan ini memang tidak ada efeknya seperti itu. Tapi kalau osteoartritis masih grade 1, grade 2 dengan pembelian pelumas ini, ya kan pelumas ini tujuannya adalah melindungi tulang rawan tadi, tulang rawan lutut. Melindungi tulang rawan lutut, satu. Kedua adalah fungsinya untuk memberikan proses penyembuhan pada tulang rawannya ya. Tapi memang penyembuhannya tidak signifikan, maksudnya tidak sampai, jadi jangan berharap kita suntik, oh tulang rawannya sudah rusak akan baik. Enggak seperti itu. Yang paling utama adalah fungsinya untuk memberikan perlindungan aja, suntik pelumas. Yaitu nama bahannya adalah hyaluronic acid. Banyak memang, ada yang disuntik sebulan 5 kali, ada yang disuntik per 3 bulan, ada yang disuntik per 6 bulan. Itu yang membedakan adalah tingkat viskositasnya atau kekentalannya. Nah, jadi cairan-cairan yang disuntikan ke lutut itu atau pelumas lutut itu tingkat kekentalannya beda-beda. Seperti itu. Makanya pabrikan-pabrikan obat itu memberikan anjuran untuk disuntik, ada yang per 6 bulan, ada yang per 3 bulan. Oh, tergantung jenisnya berarti ya dokter. Iya, itu karena dipengaruhi oleh tingkat kekentalannya. Kalau dari asupan makanan atau suplemen gitu dok, gimana? Ini ada dari Pak Hidayat nanya juga, soalnya katanya kayak banyak makan kolang-kaling atau cengkaleng, katanya bisa memperbaiki dan pelumasan sendi. Nah, apakah ini mitos atau fakta dok? Nah, sebenarnya saya kalau belum tahu nih, kolang-kaling ini apakah mengandung kolagen? Pertanyaannya itu. Nah, kolang-kaling kan sama cengkaleng. Saya nggak tahu juga dok. Nah, jadi kita kalau mau makan, asupannya adalah cari makanan yang mengandung kolagen. Kolagen tipe 1. Kolagen itu adalah pembentuk tulang rawan pada lutut kita, pada sendi-sendi. Semua sendi kita pembentuknya ada kolagen tipe 1. Nah, kolagen itu yang paling banyak adalah memang paling tinggi itu di ceker ayam, ya, atau di kulit sapi segala macam, kolagen itu paling tinggi ya. Itu. Nah, ini saya kalau misalkan kayak kolang-kaling, kalau kolang-kaling atau cengkaleng ini saya belum tahu apakah ada kadar kolagennya yang cukup ya. Kolang-kaling faktanya kalau di bulan Ramadan enak dikolak dok. Setuju Pak. Betul Pak. Nah, tapi jangan pakai manis ya Pak, nanti lain lagi masalahnya. Ya betul. Jadi itu sih kalau menurut saya, kalau kolang-kaling atau cengkaleng itu kandungan kolagennya sepertinya belum ini ya, tidak sebanyak kalau kita nyari makanan yang kandungan kolagennya yang tinggi ya. Kalau kolagennya tinggi itu gampang sebenarnya. Kita paling tinggi itu adalah di ceker ayam. Ceker ayam bisa jadi dan kulit sapi ya dok ya. Kulit sapi seperti itu. Kita makan seperti itu ya, kolagennya. Nah, kalau untuk suplemen dok, glukosamin ya. Glukosamin 500 mg cukup ya. Selain itu sekali, juga, selain itu juga kita konsumsi kalsium dengan vitamin D3. Vitamin kalsium dengan D3 adalah untuk struktur tulangnya, kepadatan tulang supaya nggak keropos seperti itu. Karena pengeroposan tulang juga akan mengaruhi itu pengapuran pada sendi ya, seperti itu. Jadi saya selalu menyarankan glukosamin, kalsium, dan vitamin D3. Itu vitamin tambahan suplemennya ya. Oke. Baik dok. Kemudian rujukan fisioterapi dari dokter ortopedi pada kasus di atas, Pak Paulus, boleh dibuka ininya Pak, mic-nya, kasus yang mana nih Pak?
Apakah efektif? Kasusnya kalau naik turun tangga terasa sakit dan ada bunyi, kata dokter bisa lewat fisioterapi. Oh, berarti tadi krepitus tadi kali Dok ya. Betul ya, Silakan ya dokter. itu Nendo udah ngejawab tadi yang gravitasi tadi ya. Karena kalau misalkan osteoartritis itu akan terjadi pembentukan tulang-tulang baru atau namanya osteofit. Osteofit itu disebabkan karena tulang rawannya mulai terkikis, tergerus tadi ya. Saya bilang karena satu kegemukan yang paling banyak itu karena obesitas ya. Kedua faktor usia degeneratif, proses penuaan seperti itu. Nah kalau rujukan fisioterapi memang dari dokter ortopedi, nggak bisa pasien langsung datang ke dokter fisioterapinya. Karena dokter fisioterapi itu selalu akan menanyakan tujuannya di fisioterapi apa, problemnya apa. Nah, pasti dia pengen tahu dulu problemnya apa sih, makanya butuh bantuan fisioterapi. Jadi jangan kebalik ya Dok. Udah ke Iya, fisioterapi baru ke ortopedi gitu ya. ya, karena fisioterapi itu treatment sebenarnya ya. Fisioterapi itu treatment. Nah, treatment yang diberikan dari dokternya yaitu dokter misalkan dokter bedah tulang. Oke, kita fisioterapi, nanti kita sebagai dokter akan memberitahu pasien ini mengalami nyeri lutut, osteoartritis. Tolong tindakan fisioterapi untuk melatih kekuatan otot, ya. Tolong fisioterapi untuk mengurangi nyerinya, seperti itu. Latih untuk gerakannya, karena gerakan menekuk masih terhambat atau terbatas lah ya, seperti itu. Nah, itu poin-poin itulah yang harus diketahui dokter fisioterapi yang didapat dari dokter ortopedi. Nah, jadi kalau untuk fisioterapi memang harus dari dokter ortopedi dulu gitu. Oke, noted dokter. Dokter Amalia, boleh Baik. saya bicara? Boleh silakan Bu. Kebetulan Pak Supari sama Pak Hidayat juga pertanyaannya udah saya tanyakan tadi ya. Silakan Bu. Maaf Dokter Amalia, begini. Kebetulan kan rumah saya dekat sekali dengan Mitra Pratama. Ya, dan saya dengar ini saya berkaitan dengan kaki saya juga. Ya, silakan. Kalau saya mau langsung ke rumah sakit itu apa perlu pakai pengantar dari dokter poliklinik? Atau saya bisa langsung ke Mitra ketemu dengan Pak dokter ini? Iya. Tergantung pakainya apa sebenarnya. Saya bantu jawab. Enggak, saya mau ke dokter Amalia karena saya tanya sama Ruli, katanya Bu harus ke dokter poliklinik dulu, Ibu konsul dulu, minta pengantar dulu gitu. Ya. Jadi Tadinya mungkin saya mau saya nyelonong izin aja ke rumah sakit Mitra gitu. Iya, saya izin jelaskan Dokter Juliando ya. Jadi kalau Indonesia Power kita kan saat ini belum bekerja sama dengan asuransi manapun. Jadi masih ini ya kelola ya dokter. Jadi kalau Bapak Ibu yang saya hormati happy, silahkan tidak perlu datang ke poliklinik. Silahkan boleh WA ya. Atau nanti biasanya saya akan video call gitu ya kondisinya. Dan sekarang kita sudah buat rekam medis elektronik juga. Jadi nanti rujukan ke dokter spesialisnya bisa kami kirimkan via WA ataupun email kalau Bapak Ibu ada atau yang lainnya gitu ya. Jadi kalau yang rumahnya jauh mungkin kan kasihan ya kalau harus ke poliklinik gitu ya. Silahkan Bu, nanti saya bikinkan, Ibu bisa daftar ke Dokter Juliando. Kalau untuk ke Dokter Juliandonya tadi Mbak Titi katanya mau bantu mungkin supaya bisa lebih cepat ya. Nanti bisa saya berikan nomor teleponnya Mbak Titi atau Pak Edi juga udah punya kayaknya. Ya, Bu Titi saya udah biasa sama Bu Titi. Oh ya udah, oke Bu. Makanya paling Bu Titi nanti WA saya dia. Ya, siap. Ya udah, oke, berarti bisa langsung ya Dok ya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Nanti saya buatkan rujukannya tetap Itu ya ada Bu. Itu soalnya butuh dokumentasinya ya, untuk reimburse. Gimana Bu? Ada praktek sorenya Dokter Juliando? Dokter Juliando apakah praktek sore Dok? Saya prakteknya pagi sore malah. Oh, pagi sore. Saya pagi ya Dok. Kirain pagi sore rumah makan Padang. Ya, saya pagi itu jam 8 sampai jam 10. Ya. Kalau itu jam 6 sore sampai jam 8 malam. Silakan. Oke, baik. Siap. Ya, cukup lengkap ya Bu Sri. Saya izin ke kolom chat lagi ya. Pak Dokter dari Pak Syairi nih ya. Saya ada keluhan, ada benjolan di bawah lutut sebesar telur putih. Tapi tidak terasa nyeri dan sakit. Obat apa untuk penyembuhannya? Sementara ini saya oles obat gosok. Mungkin Pak Syairinya dulu, nanti ada pertanyaan untuk istrinya Dok. Silahkan Dok, bisa dijawab Dok. Oke, ini saya jawab dulu ya Pak Syairi Jafar. Iya. Ini saya jawab dulu. Nah, kalau saran saya memang harus diperiksakan secara langsung ya, benjolan tersebut yang di bawah lutut apa ya. Apakah itu dari jaringan lemak, apakah itu cairan dari sendi, atau kita bisa bilang ganglion, atau dari penebalan karena lemak, atau kita bisa bilang dari lipoma. Nah, itu
harus diperiksa dulu secara langsung ya. Kita lakukan pemeriksaan fisik, mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan tambahan seperti ronsen atau USG biar kita mengetahui benjolan itu apa sih jenisnya gitu lah ya, seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang memang alhamdulillah kalau tidak menyebabkan nyeri ya, oke, nggak usah diapa-apain. Tetapi kalau memang nyeri dan mengganggu, minum obat nyeri aja. Tadi obat nyerinya bisa yang seperti tadi saya paparkan, boleh dengan natrium diklofenak, ya, 2x1, atau dengan ditambahin dengan obat olesnya, diklofenak gel, boleh. Ya, diklofenak gel juga 2 kali sehari, pagi dengan malam, pagi bangun tidur, malam sebelum tidur. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu, memang saran saya alangkah baiknya datang ke dokter untuk diperiksakan biar lebih detail, tahu bahwa itu apa sebabnya. Ini Baik. ya. Jadi nggak harus langsung ke ortopedi ya dok sebenarnya, Ya, ke dokter betul. umum pun dulu boleh Pak Ya. Ferry ya, nanti bisa dipetakan nih harusnya ke Ya. dokter mana gitu ya asalnya, karena tadi dokter Julianto sudah menyebutkan ada beberapa penyebabnya mungkin ya, yang itu kita harus petakan dulu ya Pak. Nah yang kedua dok, dan istri saya pernah nyeri lutut dan sudah nggak nyeri, tapi kalau sholat belum berani sujud dan duduk di antara dua sujud, khawatir terasa sakit. Dok, silakan. Nah, itu betul. Nah, ini banyak pertanyaan, pasien-pasien saya banyak nih pertanyaannya. Ya, pernah nyeri lutut dan sekarang udah nggak nyeri, tapi kalau sholat belum berani karena trauma. Jadi sebenarnya nyeri lutut ini bisa berimbas jadi trauma ke pasiennya ya. Traumanya ini karena kita kan mayoritas muslim ya, sholat, pasien pengennya sholat normal, nggak mau duduk-duduk, nggak mau di kursi lah seperti itu. Nah, ini kalau misalkan sudah nggak nyeri, tapi kalau sholat belum berani sujud atau duduk antar dua sujud, ini kan sebenarnya psikis kita aja ya, psikologis kita aja ya, dia yang takut khawatir nyeri. Sebenarnya kalau memang dicoba untuk menekuk maksimal lututnya nggak nyeri, nggak apa-apa, dicoba aja. Itu merupakan salah satu bentuk latihan. Jadi itu suatu bentuk fisioterapi sebenarnya, fisioterapi mandiri ya, fisioterapi yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Nah, salah satu contohnya adalah menekuk lutut tersebut. Nah, kalau posisi sujud itu kan nekuknya maksimal. Nah, coba dilatih pelan-pelan ya. Coba ditekuk maksimal sambil kalau posisi atahiyat kita kan sambil agak ditekan dengan pantat ya, didudukin. Terasa sakit nggak? Apabila misalkan sakit jangan dipaksain. Selonjorin lagi lututnya. Oke, habis itu coba lagi tekukin lagi karena sendi itu kayak engsel pintu lah. Kalau lama nggak digerakin dia macet akan karatan. Nah, sendi lutut juga seperti itu. Kalau kita takut-takut untuk melakukan nekuk ya, gerakan menekuk secara maksimal, nanti dia akan macet jadinya. Jadi pergerakan terbatas jadinya. Yang harusnya bisa maksimal, full, bisa fleksi, tapi karena kita takut-takut, jadi ada keterbatasan seperti itu. Nah, kalau saya selalu menyarankan ke pasien kalau bisa melatih sendiri di rumah lebih bagus, latihlah itu. Kedua, lawan rasa nyeri. Nah, dan ketiga, kita harus jadi kalau itu nggak usah takut dengan nyeri, kita harus berteman dengan nyeri itu sebenarnya ya. Jadi jangan berpikir, aduh nih kita nyeri jadi nggak bisa ngapa-ngapain, jangan. Jadi buang pikiran jauh-jauh, kita coba untuk melakukan pergerakan itu pada sendinya. Karena memang kalau itu sangat berpengaruh sekali kalau kita bisa melatih itu berulang-ulang kali di rumah, nah sendi pun akan kembali normal. Kita bisa melakukan gerakan sholat secara normal kembali. Itu ya. Iya, baik Pak. Baik dokter, Bapak semoga bisa dipahami Pak Syairi dan bisa menjawab ya. Silakan, tidak ada lagi di kolom chat. Mungkin ada yang mau langsung berinteraksi dengan dokter sebelum saya tutup. Ya, silakan. Pak Dadang, boleh. Dokter Emilia. Ya, tadi kan otot kita perlu dilatih ya untuk menjaga persendiannya biar kuat. Nah, sekarang itu memang udah lagi banyak juga yang untuk melatih otot itu lewat fitness, Pak. Dokter, lewat fitness. Nah, cuman untuk usia-usia kami itu apakah jenis fitnessnya itu yang gimana gitu ya, jenis sama yang bebannya itu berapa, karena memang kalau terlalu berat juga kita kan dengan usia Pak Dadang luar biasa nih. Nanti kalau kasih tahu ke saya ya Pak ya, kalau ada gym yang buat lansia ya, saya jadi semangat nih. Ya, karena kami juga dengan saya alhamdulillah dengan istri buat gym itu kan menyesuaikan juga itu gymnya itu kan panjang gitu. Mungkin bebannya juga bisa berapa kilo atau ya. Sebenarnya ya kita kalau nge-gym Pak ya, kalau beban itu nggak usah berat-berat. Yang penting repetisinya.
jumlah gerakan yang akan kita kerjakan. Ya, sebenarnya beban 2 kilo, 3 kilo, maksimal 5 kilo itu udah cukup. Ya. Tapi kalau kita lakukan berulang-ulang maksudnya jumlah repetisinya ya, misalkan kita 5 kilo, tapi kalau kita bikin bisa sampai 20, itu pun sebenarnya sudah berat gitu. Nah, jadi sudah cukup kalau menurut saya. Jadi kalau pada fitness usia lanjut itu beban itu nggak usah terlalu berat-berat. Kalau menurut saya maksimal 10 kilo aja udah berat sekali. Apabila kita melakukan repetisinya lebih di atas 10, itu pun udah berat. Nah, gerakan-gerakan apa yang bisa kita kerjakan? Kalau di tempat fitness itu, kenapa saya nyaranin fitness? Fitness kan banyak mesin-mesinnya ya. Ya, mesin-mesin itu diciptakan untuk melatih gerakan-gerakan nggak multiple. Jadi bisa terfokus pada otot-otot tertentu, ya. Oke. Dan mesinnya itu juga diciptakan untuk menghindari dari cedera, ya. Nah, contohnya kita mau melatih otot paha. Nah, itu ada yang mesinnya posisinya posisi duduk, yang bentuknya roll. Sambil tungkai kita lurus ke depan, nekuk lagi ke bawah, tungkai lurus ke depan, nekuk lagi ke bawah. Itu dengan menggunakan beban. Beban itu nggak usah berat-berat. Kalau pada tungkai bisa kita sesuaikan 10 kilo udah cukup, 10 sampai 15 kilo. Seperti itu ya, pada tungkai. Nah, atau kita bisa melakukan sepedaan statis. Sepedaan statis kan ada resistennya, Pak. Ya, bisa diberatin tuh, ya. Bisa juga itu melatih kekuatan otot paha juga, ya. Atau bisa lagi misalkan ada yang mesin yang posisi kita tengkurap ya untuk melatih otot paha bagian belakang ya, dengan beban kita nekuk tungkai kita luruskan lagi, nekuk tungkai kita luruskan lagi. Nah, jadi sebenarnya banyak di tempat fitness tuh mesin-mesin yang bisa dipakai untuk fitness pada orang tua seperti itu. Selain kita melatih kekuatan otot di tungkai bawah, kita juga bisa melatih otot di ekstremitas kita, ya, di tangan seperti itu. Ya. Oke, ya. Terima kasih, dokter. Ya. Baik, cukup jelas ya, Pak. Silakan Bapak-bapak yang lain. Masih satu lagi saya kasih kesempatan. Kebetulan dok saya. Baik, Pak Alvin. Kebetulan di rumah anak saya itu ada treadmill, jadi saya nggak pilih perangkat fitnessnya karena bebannya kan kadang-kadang kita nggak ngontrol ya. Jadi kalau treadmill itu kira-kira unsur kaki ya dok kan? Dan jantung pasti ya. Ya betul, kardio. Iya. Betul. Jadi kalau treadmill Pak, boleh kita lakukan treadmill. Kalau untuk kita itu saran saya treadmillnya jalan cepat aja. Nah, kita nggak usah lari gitu, karena lari itu kan kita memberikan tekanan yang berulang-ulang, repetitif ya, tekanan pada lutut. Pada saat kita lari kan ya pasti ada mendaratnya. Nah, mendarat itu kan memberikan tekanan di lutut berulang-ulang, des. Nah, itu makanya kalau sudah kita untuk olahraga yang aman bagi lutut, ya itu tadi saya bilang jalan atau jalan cepat. Di treadmill boleh, nggak masalah. Di treadmill jalan aja, 30 menit cukup Pak. Iya dok. Cukup. Nah, sebenarnya treadmill juga sekarang modern, bisa diatur gradiennya. Bisa yang agak naik ya, agak mendaki ya, seperti itu. Sudah banyak lah treadmill bisa ngatur gradiennya. Nggak flat ya dok ya. Saya gradiennya itu bisa di-setel ya, datar-datar aja dulu. Karena 30 menit kita jalan tuh pun udah cukup lumayan. 30 menit itu sampai 45 menit, udah keringatnya udah banyak banget. Lumayan ya. Tapi dilakukan konsisten 3 sampai 5 kali seminggu lah ya. Iya, makasih dok. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin dokter sebelum ditutup ada take home message-nya apa nih dok? Oh, satu lagi dok dari Pak Nasirudin ya dok. Mungkin ini ya dok ya sebelum dokter ya, maaf. Mau tanya, suka nyeri di atas perut sebelah kanan kalau dipakai ruku. Oh, ini apakah bidangnya dokter nggak nih ya? Nah, dokter berkenan jawab, silahkan boleh. Perut sebelah kanan atas itu banyak memang. Kita bisa lihat anatominya dulu ya. Perut sebelah kanan atas itu anatominya banyak. Bisa juga kalau misalkan ada posisi nunduk atau ruku, itu otot abdominalisnya bisa ya. Atau memang dari struktur pencernaan, bisa jadi dari usus atau ya kalau di perut kanan bawah tuh biasanya kebanyakan ya apakah ada kelainan dari usus buntu apa segala macam ya. Tapi biasanya kalau misalkan ini nyeri pada saat melakukan gerakan lagi nunduk atau ruku, kemungkinan ya ini kan kalau dipaksa lagi ruku nyeri nih, ya kemungkinan bisa jadi karena otot abdomennya, ya. Otot abdomen itu kan strukturnya dia memanjang, mulai dari selangkangan terus naik terus sampai ke atas diafragma kita ya, otot abdomen itu. Nah, bisa jadi karena otot abdomennya itu waktu dipakai dia jadi ketarik seperti itu.
Ketarik dalam arti jadi memendek ya kalau di posisinya. Jadi itu nimbulin nyeri. Nah, memang kalau kayak gini tetap harus kita periksakan dulu ke dokter biar kita lihat. Dilakukan pemeriksaan tambahan seperti USG. USG itu untuk melihat organ-organ di sekitar perut sebelah kanannya ya. Ataukah perlu kalau misalkan naik lagi bisa dilakukan MRI seperti itu ya. Oke. Dokter Lia. Ya, silakan Pak Rusli. Joko, Mas Joko. Oh, Pak Joko. Ya, Mas Joko gimana? Ya, Mas Joko Suralaya. Ya. Dokter Yolando, terkait dengan kesehatan khususnya sendi, ada yang mencoba dengan terapi berenang. Ya, berenang katanya memang berenang itu sarana yang baik untuk menjaga kesehatan dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau berenang itu adakah waktu yang diharapkan sekitar 1 jam, setengah jam atau sebagainya dan sebagainya. Yang pertama, yang kedua, gerakan-gerakan berenang yang bagus untuk kesehatan, termasuk kesehatan sendiri itu seperti apa saja? Karena bukan berarti berenang nyebur udah begitu aja kan. Tentu ada cara-caranya. Kalau nyebur aja namanya mandi. Begitu dokter. Mudah-mudahan bisa dijelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan dok mengenai berenang berapa lama? Dari onset waktu ya. Kalau onset waktu dari berenang kan sebagai salah satu olahraga kardio juga ya. Berenang itu cukup memang 30 sampai 45 menit, Pak. Gitu. Kalau memang bisa sampai 60 menit lebih bagus. Berapa kalinya dalam seminggu sama seperti tadi 3 sampai 5 kali bisa kita lakukan ya olahraga berenang itu. Nah, tekniknya apa saja pada saat di kolam renang? Pertama yang paling simpel adalah kita berjalan di kolam renang ya. Berjalan di kolam renang dulu, oke. Kalau setelah itu kalau bisa kita naikkan lagi tekniknya dengan menggerakkan kaki pada saat gaya bebas. Boleh. Jadi mengempak-empakkan kaki kita pakai gaya bebas ya. Boleh kita berenang di situ, misalkan jarak kolam renangnya sekitar 50 meter. Boleh 50 meter kita gaya bebas bolak-balik. Kalau gaya bebas kita nggak enak, bisa dengan gaya katak seperti itu, ya. Tapi memang lebih bagus tuh gaya bebas karena memang dia tungkai bawahnya lebih banyak bergerak, ya. Lebih banyak movementnya, banyak pergerakan di tungkai bawah seperti itu. Ditambah lagi juga kita ada gerakan pada otot-otot lengan atas, ya. Kalau pada gerakan gaya bebas. Nah, gaya bebas yang paling simpel, Pak, boleh dikerjakan. Kedua, boleh juga dengan gaya katak, ya. Seperti itu boleh. Tapi biasanya yang paling simpel karena orang itu cukup dengan jalan kaki juga nggak apa-apa. Jalan kaki di kolam renang ya, misalkan jalan kaki di situ ada 20 meter bolak-balik, oke, nggak apa-apa. Ya. 30 sampai 40. Baik, terima kasih Dokter Yolando, terima kasih Dokter Amalia. Sama-sama Pak Joko. Silakan Dokter Yolando. Ya. Oke. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan ya, kembali lagi saya ingatkan lagi, maksudnya saya sampaikan biar tidak ada bosan-bosannya juga untuk kita semua. Memang pertama adalah olahraga, yang paling utama adalah kita penting sekali olahraga. Jadi kesempatkan olahraga, buat niatnya untuk olahraga ya. Jadi jangan pernah menyepelekan yang namanya olahraga. Karena apa? Tubuh kita ini terdiri dari otot, ya, tulang, ada tendon, ada urat segala macam yang itu butuh dilatih, yang tidak serta-merta akan terbentuk dengan baik gitu ya. Jadi kita dengan diam-diam aja otot bisa terbentuk dengan baik, tidak ada, tidak seperti itu. Memang Tuhan menciptakan organ-organ tubuh kita itu untuk dijaga, dilestarikan dan dilatih. Nah, itu dengan kita olahraga. Tujuan dan maksudnya apa olahraga? Yaitu kita sebagai preventif, pencegahan untuk yang paling utama adalah keluhan nyeri pada sendi. Selain itu juga mencegah terjadinya pengeroposan pada tulang, ya. Selain itu juga untuk yang keluhan-keluhan yang lain-lainnya, ya. Nah, jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu jangan pernah untuk malas berolahraga, ya. Sempatkan tiap pagi, yang paling efektif olahraga pagi. Olahraga pagi karena olahraga itu benefitnya sangat banyak sekali, ya. Selain itu juga jangan lupa menjaga makanan. Dokter tidak pernah melarang untuk makan yang berminyak, makan santan, makan padang, segala macam, tidak pernah melarang. Tetapi kitanya yang membatasi, kitanya yang membuat schedule, kita yang membuat aturan. Berapa kali kita makan. Jangan
jangan semuanya jor-joran berlebih-lebihan ya. Karena apa? Itu akan berpengaruh dari nanti berat badan ya. Kalau berat badan kita berlebih, semuanya nanti imbasnya atau impactnya atau efeknya ke tubuh kita tidak baik. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat materi yang saya sampaikan tentang osteoartritis atau pengapuran pada lutut kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dan apabila ingin berkonsultasi lebih lanjut ya, apabila ada keluhan mengenai lutut atau osteoartritis, ya datang berkonsultasi langsung bertemu saya di Mitra Keluarga Jati Asih. Tadi jam praktek saya pagi dan sore. Pagi itu jam 8 sampai 10, sore itu jam 6 sampai jam 8 malam. Ya, boleh pakai apa aja, BPJS bisa, asuransi swasta bisa, tenaga kerja bisa, mau secara pribadi pun bisa. Oke? Ya, sekian. Terima kasih, Dok. Itu aja yang saya sampaikan. Oke. Baik, terima kasih Dr. Juliando. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita pada pagi hari ini alhamdulillah sudah mendengarkan secara tuntas ya, mulai dari pencegahannya gitu ya. Kita tahu bahwa ternyata kemarin kita kerja itu mungkin ada efeknya di hari-hari sekarang gitu ya. Karena sangat bisa menyebabkan osteoartritis di masa usia yang sekarang ini gitu ya. Nah, gaya hidup pun itu sangat berpengaruh. Tadi Dr. Juliando sudah menerangkan. Dan yang paling penting adalah kita tahu bahwa ternyata gym itu bukan hanya untuk usia muda ya dokter ya. Di usia-usia sekarang juga Bapak Ibu ayo semangat, ternyata bisa juga dilakukan gitu. Tapi ya itu, kita harus berteman dengan nyerinya, mau memahami dan berteman dengan penyakit kita. Dan jangan membandingkan dengan orang lain tentunya gitu ya, karena tulang dan ototnya orang lain dengan kita itu mungkin akan berbeda gitu ya dokter. Dan yang terutama lagi bahwa ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu yang mengakibatkan nyeri, ingat tadi pesan dokter ya, karena sendi-sendi itu kayak engsel pintu gitu, kalau lama nggak digerakin dia akan karatan. Jadi ketika misalnya saya pernah merasakan nyeri di tempat A, terus sudah ada solusinya, jangan sampai tempat A itu tidak digerakin lagi gitu ya. Karena ketika tempat A tidak digerakin, maka dia akan pindah ke tempat B sebagai adaptasi ya. Nanti adaptasi akan bermasalah lagi gitu. Jadi kita sudah Allah sudah menciptakan kita kan punya ini ya. Semua organ-organ di tubuh kita punya fungsinya masing-masing gitu ya. Nah, mungkin saya bisa tutup ya Pak Edi dengan sedikit pantun. Iya, Dokter. Ikat erat ujung berkait. Jalan dengan skuter. Jaga kesehatan sebelum sakit. Gejala langsung ke dokter. Oke, terima kasih Dokter Juliando dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin jika ada hal-hal selama saya memoderati yang moderatori kurang baik dan berkenan. Saya serahkan kembali ke Pak Edi sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Juliando. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Lia. Pengambilan gambar, Dok, jangan ditutup, Dok. Oh iya, foto dulu. Jangan ditutup pintu. Kameranya dong, teman-teman, dibuka kameranya. Cuma 2 kali kok. Ini belum semua ya. Kalau enggak sedapatnya saja. Baik, saya hitung 3, 2, 1. Oke. Nah, slide berikutnya kan one minute show jadi. Oke, 3, 2, 1. Cukup. Mantap. Oke. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Saya mohon izin pamit ya. Iya, baik. Ya, terima kasih dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter Amalia. Baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas bersamanya. Bapak dan Ibu sekalian, terus happy. Kami selalu mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaannya pada hari ini. Bisa mengikuti Health Talk kesehatan KPLN Daerah Indonesia Power secara virtual. Juga kami atas nama pengurus HAPI Pusat menyampaikan terima kasih pada Dr. Amalia dan tim medisnya, kemudian juga Dr. Juliando dan official Rumah Sakit Mitra Keluarga Pratama Jati Asih atas kebersamaannya dalam acara Health Talk Zoom Kesehatan. Ya, semoga acara ini menjadikan suatu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Dengan pantun, mahal harganya si batu bacan hijau warnanya,
Salam penutup kami ucapkan, semoga semua dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Mari Pak Said. Pak Nasir, Pak Mamat. Oke, sehat Pak Nasir, Pak Mamat. Ya. Semuanya yang ada di sini. Semuanya Pak Jaka. Ya, mangga. Kang Engkai, mangga.